Bapak Ibu, kelompok praktisi, senang dan bahagia sekali. Hari ini kita berjumpa. Pada hari ini kami akan menyampaikan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui diseminasi aplikasi RPP, yaitu aplikasi Excel. Adapun tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan diseminasi aplikasi RPP Excel, kita, guru-guru SMP Nurul Huda dapat mencipta RPP yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga berdampak pada peningkatan minat belajar siswa, kompetensi siswa, dan mengembangkan karakter rasa ingin tahu, bertanggung jawab, jujur, dan percaya diri. Lantas, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah ini model pembelajaran yang baru? Tentu saja bukan. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah model pembelajaran seperti yang biasa kita lakukan, namun di dalamnya kita memodifikasi model pembelajaran itu, kita sesuaikan dengan minat dan kesiapan siswa. Di dalam tahun ajaran yang akan datang yang akan kita rencanakan secara daring dan luring, tentu minat dan kesiapan siswa berbeda-beda. Ada siswa kita yang sudah memiliki gawai dan ada yang belum memiliki gawai. Bagaimana mengakomodasi dua perbedaan yang mencolok tersebut? Maka itu nanti akan kita coba olah dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian diferensiasi yang akan kita bahas, akan kami sampaikan pada hari ini ada 3 macam, yaitu yang pertama diferensiasi konten. Konten itu berarti bahan ajarnya. Nah, bahan ajar kita buat sedemikian rupa sehingga anak-anak itu mau minat untuk membaca bahan ajar atau mempelajari bahan ajar yang akan kita berikan. Pada pembelajaran kita nanti ada daring dan luring, tentu saja yang daring mungkin bisa melalui video yang akan kita bagikan atau melalui Google Meet. Kemudian untuk anak-anak yang belum memiliki gawai dan belajar di rumah, maka perlu kita berikan modul. Nah, karena ada 2 macam ini, maka kita telah melakukan yang namanya diferensiasi konten. Jadi bahan ajarnya kita buat lebih dari 1 model untuk KD yang sama. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses di sini berarti pelaksanaan pembelajarannya. Proses pembelajarannya kita buat bervariasi berdasarkan minat dan kesiapan siswa. Misalnya begini. Pelajaran IPA mempelajari tentang polusi. Polusi itu tentu saja ada 3. Ada polusi udara, polusi tanah, ada polusi air. Nah, dalam kegiatan prosesnya ini, masing-masing kelompok kita berikan pilihan. Kita sediakan 3 topik. Jadi kita tawarkan kepada anak-anak, siapa yang akan membahas polusi udara? Maka anak-anak itu akan berdiskusi secara kelompok, yang dibahas adalah polusi udara saja. Begitu pula dengan yang polusi tanah, polusi air, mereka membahas berdasarkan minat mereka tadi. Terus bagaimana? Akan muncul pertanyaan, jadi anak-anak yang membahas polusi udara tidak akan mempelajari polusi air? Tidak demikian. Ketika nanti anak-anak presentasi menjelaskan tentang polusi air, berarti yang polusi udara dan tanah akan paham, oh polusi air itu ternyata begitu, dan seterusnya. Jadi ini hanya pada proses pembelajarannya saja, sehingga anak-anak akan lebih semangat kalau yang pelajaran diberikan itu sesuai minat mereka. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Ini yang paling mudah. Jadi anak-anak itu kita coba berikan kebebasan dalam menghasilkan produk sesuai dengan bakat mereka. Misalnya anak-anak ada yang berbakat pada bidang olahraga, ada yang bidang seni, ada yang bidang teknologi informasi. Maka anak-anak itu diberi kebebasan melalui bakat itu untuk menyelesaikan tugas yang kita berikan. Misalnya pada pelajaran bahasa Indonesia kemarin, saya ada menulis surat dinas. Nah, menulis surat dinas itu bagaimana caranya dengan minat yang berbeda? Anak-anak yang minatnya olahraga, kita minta menulis surat dinas sesuai dengan struktur dan kaidah, tapi isinya adalah tentang pertandingan olahraga. Tentu anak akan semangat karena sesuai bakatnya. Anak-anak yang seni boleh menulis surat yang isinya tentang perlombaan seni.
anak-anak yang hobinya tik, minatnya pada tik, ya kita berikan menulis surat undangan, misalnya pertandingan membuat video TikTok. Nah, dan begitu dan sebagainya. Maka inilah yang disebut dengan diferensiasi produk. Aplikasi ini saya buat sedemikian rupa untuk mengakomodasi Bapak Ibu yang kesulitan membuat RPP. Jadi nanti langkah pertamanya kita cukup melengkapi di sini biodata kita. Nanti kita lengkapi saja. Di sini tinggal diketik atau mungkin copy paste saja. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melengkapi, ini ada di tab isi data. Kita melengkapi KD tersebut sesuai dengan pelajaran, mengisi kegiatan pembelajaran atau condition. Nah, pada condition inilah yang kita coba menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi tadi. Di sini ada ini contohnya kegiatan pembelajarannya menyimak video atau membaca file PDF. Jadi ada dua bahan ajar. Jadi anak yang minatnya itu menyimak video, berarti kita akan berikan tayangan video. Sementara anak-anak yang punya minat berbeda atau mungkin yang tidak memiliki gawai, maka kita berikan modul file PDF. Berarti kita melakukan diferensiasi diferensiasi konten, ini diskusi kontennya dan diskusi kelompok. Di pembelajaran kedua, kita ini membaca modul dan diskusi klasikal. Berarti di sini tidak ada diferensiasinya. Untuk produk, ini yang kami tampilkan bagaimana membuat diferensiasi produk. Pada nilai pengetahuan, di sini ada yang warna merah ini adalah contoh yang diferensiasi produk. Tes tertulis mengerjakan LKS secara mandiri berupa mengidentifikasi fabel pilihan siswa. Jadi pada diferensi produk itu kita sebagai guru tidak boleh memaksakan satu hal kepada anak-anak. Misalnya di sini pelajaran bahasa Indonesia mengidentifikasi fabel. Kalian harus mengidentifikasi fabel dengan judul ini. Itu berarti kita tidak melakukan diferensi produk. Jadi anak-anak diberi kebebasan memilih fabel yang mereka sukai. Kemudian dia mengidentifikasi. Jadi kalau cerita itu dia senang, dia menyukainya, berarti dia akan dengan mudah mengerjakannya. Ini untuk pengetahuan. Contoh untuk keterampilan. Penilaian unjuk kerja mencipta puisi rakyat dengan tema berdasarkan minat anak. Diferensi produk juga. Jadi keterampilannya anak kita itu diminta mencipta puisi rakyat. Misalnya mencipta pantun. Kita tidak boleh mengatakan, hari ini kalian menciptakan pantun, temanya tentang kesehatan. Titik. Itu berarti kita tidak diferensiasi produk. Bagaimana minat anak? Anak yang tentang kesehatan, boleh tentang kesehatan pantunnya. Yang tentang pantun jenaka, anak yang suka lucu-lucu, boleh pantun jenaka. Mengapa? Yang kita nilai di sini adalah struktur dan bahasanya, bukan pantunnya. Ya, model pantun tentang apa? Jadi strukturnya benar, pantunnya tentang apa saja. Ini namanya diferensi produk. Atau praktik menceritakan kembali sebuah fabel pilihan masing-masing secara lisan di depan kelas atau dalam bentuk video. Mereka dapat tugas menceritakan kembali sebuah fabel. Nah, fabelnya apa? Kita tidak boleh, kamu harus fabel tentang kancil dan buaya. Tidak. Mereka diberi kebebasan. Itu produk pertama. Produk kedua, anak-anak boleh secara lisan dalam depan kelas. Dia bercerita di depan kelas, boleh. Tapi kalau anak yang malu-malu biasanya tidak pede menceritakan, maka tujuan pembelajaran kita anak-anak mampu bercerita secara lisan tidak akan terpenuhi. Jadi anak-anak boleh menggunakan HP, dia merekam bercerita tanpa ada orang lain yang melihat. Karena tujuan dari pembelajaran kita ini adalah anak mampu menceritakan kembali sebuah fabel yang dibaca. Jadi tidak boleh ditentukan menceritakannya itu harus di depan guru atau depan anak-anak, itu tidak. Tetapi bisa lewat video atau mungkin di depan kelas, ya. Ini namanya yang disebut diferensiasi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengisi ini semua, mulai nilai pengetahuan, kemudian nilai sikap, maka apa yang
yang akan kita peroleh? Kita langsung bisa mencetak RPP. Enak toh? RPP-nya langsung dicetak. Promes, Prota, Silabus, KKM, semua langsung jadi. Jadi saya tampilkan bagaimanakah hasil RPP dari apa yang kita buat hari ini. Ini silabusnya langsung juga terisi, ya. Ya, ini silabusnya langsung terisi berdasarkan isian kita tadi. Kemudian program semester juga ada, KD-KD-nya sudah muncul sendiri di sini. KD-KD-nya sudah langsung muncul. Ya, ini KD-KD-nya sudah muncul, kita tinggal mengisi kapan kita akan memprogramkan tatap mukanya. Berikutnya untuk RPP. Nah, ini RPP yang kita buat tadi. Jadi tadi dalam contoh kita sudah membuat 4 isian KD, maka ini ada 4. Jadi RPP keempat ini RPP ketiga, RPP kedua, RPP ke-1. Demikian untuk Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menggali lebih dalam, silakan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian dan tadi yang masukan, ada masukan dari Bu Ria, dari Bu Asmi, dan dari Pak Fauzi juga memberikan masukan yang luar biasa. Jadi tujuan dari kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu memahami ini, pembelajaran berdiferensiasi yang tujuannya adalah semua program sekolah ini yang tujuannya adalah untuk anak-anak agar mereka merdeka belajar dan semangat, memiliki minat belajar tinggi, dan nanti muaranya adalah memiliki kompetensi yang bagus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.